Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menurut Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, beliau menjelaskan hakikat sabar itu ada beberapa hal. Yang pertama, sabar mengandung makna gerak. Selama ini yang kita paham, sabar itu adalah diam, tidak berbuat apa-apa. Misalnya ketika kita kehilangan sendal, sepatu, orang bilang sabar ya, seolah-olah kita jangan mencari sepatu itu. Ketika kita rugi, orang mengatakan sabar ya. Ketika kita musibah, orang mengatakan sabar ya. Seakan-akan kita diam. Padahal menurut Sayyid Qutb, pengertian daripada sabar itu adalah gerakan. Artinya harus bergerak hati kita, mencari kenapa Allah menguji kita dengan itu. Ketika kelapangan pun Allah berikan, misalnya naik pangkat, naik jabatan, ya harus hati itu mencari kenapa Allah berikan saya amanah ini. Agar apa? Agar ketika jabatan itu kita emban, maka kita akan sadar bahwa amanah yang Allah titipkan itu karena ada orang lain yang harus kita lindungi. Ada orang lain yang harus kita bina, yang harus kita angkat derajatnya, yang harus kita perbaiki ekonominya. Begitu juga dalam pendidikan. Sabar dalam hal ini sebagai seorang guru berarti ada amanah yang Allah titipkan berupa ilmu kepada kita untuk kita sebar kepada umat, kepada anak didik kita sebagai pencerahan agar mereka nanti menjadi manusia-manusia yang unggul, berkualitas iman, takwa dan taat dunia dan akhirat. Sabar menurut Sayyid Qutb ini tidak sekedar diam, tetapi ada upaya pencarian. Sehingga dengan adanya upaya pencarian pergerakan hati ini, kenapa Allah berikan ini pada saya? Kenapa Allah timpakan ini kepada saya? Maka menyebabkan hati kita akan semakin kaya dengan berbagai wawasan dan berbagai jawaban. Kita akan menemukan jawaban-jawaban yang Allah tunjukkan ke dalam hati kita. Kenapa kita diuji oleh Allah dengan hal itu? Oleh karena itu sabar tidak hanya sekedar dalam musibah. Dalam menerima rezeki karunia pun kita harus sabar. Dalam saum Ramadan pun kita harus sabar. Sabar dalam saum berarti kita mampu mengendalikan diri kita sampai syariat menghalalkan, membolehkan kita untuk berbuka saum. Nah, kira-kira dalam konteks nuzul Quran ini perlu kembali kita nuzulkan, kita turunkan Al-Quran ini ke dalam hati kita. Kalau dari awal Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah melalui Jibril ke Suratul Muntaha dan dari Jibril kepada Rasulullah SAW, maka perlu kembali dinuzulkan saat ini. Al-Quran itu diturunkan dari kitab, dari mushaf Al-Quran, kita turunkan kembali ke hati kita agar Al-Quran ini hidup di hati kita, agar Al-Quran ini menjadi jiwa dan menjadi semangat dalam hidup kita. Nah, demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.